Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Andika. Saya mahasiswa Universitas Jana Badra, jurusan Teknik Mesin, angkatan 2009, kelas B. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah energi baru dan terbarukan yang berjudul Mesin Stirling Tenaga Surya. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Samsiro selaku dosen pengampu mata kuliah energi baru dan terbarukan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi makalah yang berjudul Mesin Stirling Tenaga Surya. Baik, langsung saja. Mesin Stirling ditemukan pertama kali oleh Dr. Robert Stirling dan dipatenkan oleh dia pada tahun 1816. Sejak awal mesin Stirling memiliki reputasi kerja yang baik dan masa kerja yang lama, kira-kira di atas 20 tahun, antara lain digunakan sebagai pompa air dengan kapasitas rendah, yaitu pada pertengahan abad ke-19 sampai sekitar tahun 1920, yaitu ketika mesin pembakaran internal dan motor listrik mulai menggantikannya. Dalam keluarga mesin kalor, mesin Stirling didefinisikan sebagai mesin regenerasi udara panas siklus tertutup. Dalam konteks ini, siklus tertutup berarti bahwa fluida kerjanya secara permanen terkurung di dalam sistem, di mana mesin siklus terbuka seperti mesin pembakaran internal dan beberapa mesin uap menukarkan fluida kerjanya dengan lingkungan sekitar sebagai bagian dari siklus kerja. Regenerasi berarti bahwa adanya penggunaan alat penukar panas internal yang dapat meningkatkan efisiensi mesin. Banyak sekali kemungkinan dari penggunaan mesin Stirling ini, dengan mayoritas masuk ke kategori mesin dengan piston tolak balik. Mesin Stirling secara tradisional diklasifikasikan ke dalam mesin pembakaran eksternal, meskipun panas bisa didapatkan dari sumber selain pembakaran seperti tenaga matahari maupun nuklir. Mesin Stirling beroperasi melalui penggunaan sumber panas eksternal dan heatsink eksternal, masing-masing dijaga agar memiliki perbedaan temperatur yang cukup besar. Dalam usaha meningkatkan konversi yang bisa didapat dari perubahan energi panas ke kerja, mesin Stirling memiliki potensi untuk mencapai efisiensi tertinggi dari semua mesin kalor. Secara teori, sampai efisiensi maksimal mesin Carnot memiliki dalam prakteknya usaha ini terus dibatasi oleh berbagai sifat-sifat non-ideal dari balik itu, fluida kerjanya maupun bahan dari mesin itu sendiri, seperti gesekan, konduktivitas termal, kekuatan tensil, grip, titik lebur. Sebuah regenerator memungkinkan panas yang dihasilkan disimpan di dalam, sebagian menggantikan energi panas karena sedikitnya alih panas yang dimungkinkan melalui dinding heat exchanger. Energi panas disimpan di dalam regenerator, sementara gas penggerak menyusup ke ruangan yang dingin dan kemudian dilepaskan sewaktu kembali ke ruang ekspansi panas. Tenaga terjadi pada temperatur yang tinggi dan konstan, sangat ideal untuk setiap mesin kompresi terjadi di temperatur rendah dan hampir tidak ada energi panas yang hilang. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana potensi energi surya di Indonesia? 2. Bagaimana mekanisme kerja atau produksi mesin Stirling tenaga surya? 3. Bagaimana performa teknologi mesin Stirling? 4.
bagaimana potensi aplikasi mesin Stirling di Indonesia. Dan berikut ini tujuan saya menyusun makalah ini. Di antara lain, 1. Untuk mengetahui potensi energi surya di Indonesia. 2. Untuk mengetahui mekanisme kerja atau produksi mesin Stirling di tenaga surya. 3. Mengetahui performa teknologi mesin Stirling. 4. Untuk mengetahui potensi aplikasi mesin Stirling di Indonesia. Masuk ke materi pembahasan. Potensi energi surya di Indonesia. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, khususnya minyak bumi yang terjadi sejak tahun 1970-an, mendapatkan perhatian yang cukup besar dari banyak negara di dunia. Di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya atau sinar matahari dapat dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan mesin Stirling. Potensi energi surya di Indonesia sangat besar, yakni sekitar 112 gigawatt. Namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 megawatt saja. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan roadmap pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025 adalah sebesar 0,87 gigawatt atau sekitar 50 megawatt per tahunnya. Jumlah ini merupakan gambaran potensi pasar yang cukup besar dalam pengembangan energi surya di masa mendatang. B. Mekanisme kerja atau produksi mesin Stirling tenaga surya. Mesin Stirling bekerja karena adanya ekspansi gas ketika dipanaskan dan diikuti kompresi gas ketika didinginkan. Mesin itu berisi sejumlah gas yang dipindahkan antara sisi dingin dan panas terus-menerus. Perpindahan gas ini dimungkinkan karena adanya piston displacer yang memindahkan gas antara dua sisi dan piston power pengubah volume internal karena ekspansi dan kontraksi gas. Piston yang berpindah disebut sebagai regenerator yang dapat membagikan kembali udara. Prinsip kerja mesin Stirling adalah memanfaatkan adanya perubahan tekanan dan volume pada gas dalam sistem tertutup. Gas pada sistem dikontakkan pada reservoir panas sehingga sistem menyerap panas. Panas yang dihasilkan disimpan di dalam sebuah regenerator. Akibat adanya panas ini menyebabkan volume gas bertambah. Karena sistem dalam keadaan tertutup, maka tidak ada gas yang keluar sehingga pertambahan volume gas karena pemanasan menimbulkan perubahan tekanan yang cukup besar. Tekanan yang dihasilkan ini kemudian digunakan untuk menggerakkan piston. Sementara itu, gas penggerak menyusup ke ruangan yang dingin dengan melepas panas pada saat bersamaan. Karena penurunan suhu ini, volume gas berkurang dan sistem menerima kerja kompresi yang menyebabkan volume gas kembali ke keadaan awal. Keadaan tersebut terjadi berulang secara periodik sehingga terjadi gerakan piston yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan menghubungkan ke turbin. C. Performa teknologi mesin Stirling. Mesin Stirling memanfaatkan sifat dasar udara yang akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan, sehingga sebuah mesin dapat berputar. Mesin Stirling akan bekerja atau berputar jika terdapat perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur tersebut mengakibatkan adanya perbedaan tekanan yang akhirnya menghasilkan ekspansi dari fluida kerjanya. Ekspansi inilah yang dimanfaatkan untuk
dikonversi menjadi kerja oleh piston yang kemudian dihubungkan ke poros engkol agar menjadi kerja mekanik. Poros engkol ini kemudian dihubungkan ke flywheel agar dapat terjadi siklus berikutnya. Mesin Stirling berisi sejumlah gas yang dipindahkan antara sisi dingin dan panas terus-menerus. Perpindahan gas ini dimungkinkan karena adanya piston displacer yang memindahkan gas antara dua sisi dan piston power mengubah volume internal karena ekspansi dan kompresi gas. Mesin Stirling memanfaatkan adanya perubahan tekanan dan volume pada gas dalam sistem tertutup di mana fluida kerjanya secara permanen terkurung di dalam sistem. Gas pada sistem dikontakkan pada reservoir panas sehingga sistem menyerap panas. Akibat adanya panas ini menyebabkan volume gas bertambah karena sistem dalam keadaan tertutup, maka tidak ada gas yang keluar. Sehingga pertambahan volume gas karena pemanasan menimbulkan perubahan tekanan yang cukup besar. Tekanan yang dihasilkan ini kemudian digunakan untuk menggerakkan piston. Sementara itu, displacer menyusup ke ruang dingin dengan melepas panas pada saat bersamaan. Karena penurunan suhu ini, volume gas berkurang dan sistem menerima kerja kompresi yang menyebabkan volume gas kembali ke keadaan awal. Keadaan tersebut terjadi berulang secara periodik sehingga terjadi gerakan piston yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan menghubungkan ke roda. D. Potensi aplikasi mesin Stirling di Indonesia. Sejak dahulu energi matahari sudah dimanfaatkan oleh manusia, akan tetapi pemanfaatannya masih bersifat tradisional. Di Indonesia mempunyai potensi energi surya yang cukup besar. Berdasarkan data matahari yang dihimpun dari 18 lokasi di Indonesia, radiasi surya ini di Indonesia dapat diklasifikasikan berturut-turut sebagai berikut. Untuk kawasan barat dan timur Indonesia dengan distribusikan penyinaran di kawasan barat Indonesia sekitar 4,5 kW per hari dengan variasi bulanan sekitar 10%, dan di kawasan timur Indonesia sekitar 5,1 kW per hari. Sebagai berikut, inilah alasan di mana mesin Stirling sangat cocok untuk pembangkit listrik di Indonesia. 1. Kondisi di Indonesia yang akan sangat mendukung karena intensitas radiasi matahari di Indonesia relatif tinggi serta stabil, sehingga modul surya mendapat daya yang optimal sepanjang tahun. 2. Instalasi yang lebih sederhana dari pemasangan sumber energi terbarukan lainnya, sehingga memungkinkan pemanfaatan energi ini untuk kebutuhan listrik baik dalam skala kecil sampai skala besar. 3. Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari 13.000 pulau, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyediakan jaringan pembangkit listrik pada setiap daerahnya hingga sampai ke tiap pelosok. 4. Terjangkau di seluruh pelosok Indonesia dengan ketersediaan radiasi surya yang merata sepanjang tahun. Sistem energi matahari dapat diinstalasi di lokasi terpencil sehingga lebih praktis dan hemat biaya. Dan kesimpulan dari materi di atas adalah sebagai berikut. 1. Cahaya atau sinar matahari dapat dikonversi menjadi listrik dengan baik menggunakan teknologi mesin Stirling. 2. Prinsip kerja mesin Stirling adalah memanfaatkan adanya perubahan tekanan dan volume pada gas dalam sistem tertutup. 3. Mesin Stirling memanfaatkan sistem sifat dasar udara yang akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan, sehingga mesin dapat berputar. 4. Di Indonesia mempunyai potensi energi surya yang cukup besar. Berdasarkan data penyinaran matahari yang dihimpun dari 18 lokasi di Indonesia,
Radiasi surya di Indonesia dapat diklasifikasikan berturut-turut. Untuk kawasan barat didistribusikan penyinaran sekitar 4,5 kW per hari dengan variasi bulanan sekitar 10%, dan di kawasan timur Indonesia sekitar 5,1 kW per hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. Saran saya untuk kedepannya, pemanfaatan energi surya dapat dimaksimalkan. Alat yang dibuat ini masih memiliki keterbatasan. Nantinya diharapkan dapat dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sehingga mendapatkan alat yang diharapkan dapat mendekati alat yang ideal. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Kalau ada kata salah, mohon maaf. Sekian dari saya, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.